Video kelima, modul logaritma, persiapan UTBK SBMPTN. Kita akan bahas beberapa tipe soal, 3 tipe soal yang akan kita bahas, logaritma yang sering muncul. Soal pertama, silakan bisa dicoba, di pause dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Di sini ada diketahui 3 pangkat X sama dengan A, 3 pangkat Y sama dengan B, lalu ditanyakan ini. Ini tidak ada kaitannya dengan logaritma sebetulnya. Cuman dalam opsi di sini ada logaritma. Nah, makanya kecurigaan kita pasti ini bisa di logaritma. Kenapa? Karena 3 pangkat X di sini 3X, bukan pangkat. Sehingga kita mencari X pasti dalam bentuk logaritma. 3X sama dengan A, kalau kita ubah menjadi logaritma, sangat gampang. X-nya berapa? Kita lihat. Ini bilangan basis 3. Ya, ini pangkat. Maaf. 3, ini pangkat. Pangkat itu kan disimpan di kanan. Ini adalah numerusnya. Begitu. 3 log A sama dengan X. Gampangnya apa? Gampangnya, kalau dalam pangkat, 3 itu bersanding dengan X. Kalau dalam logaritma, 3 ini bersanding dengan A. Sederhananya begitulah. Ya. Dalam pangkat, 3 ini berpisah dengan A. Kalau dalam logaritma, 3 ini bersatu dengan A. Berpisah dengan X. Begitu. Karena kan kita merubah. Gampangnya begitu. 3Y berarti 3 log B sama dengan Y. Begitu. Nah, kita sudah dapatkan X, kita sudah dapatkan Y. Sehingga bisa kita substitusi ke soal. 3 dikali X-nya 3 log A. Begitu. 2 dikali 3 log B. 2 dikali 3 log A, ini 3 log B. Begitu. Bisa kita sederhanakan? Bisa. 3 log A, di sini ada angka 3, berarti tinggal kita jadikan pangkat. Jadi A pangkat 3. Ditambah 3 log B, ini jadi pangkat 2. 3 log A, ininya menjadi pangkat 2. Begitu. Ya. Baik. Kita sederhanakan, karena di sini sama-sama 3, berarti bisa menjadi perkalian. Ini pun sama-sama 3, ini menjadi perkalian. Makanya A kuadrat dikali B, udah dikalikan di sini. Ini pun sama, bisa kita ubah dalam bentuk perkalian. Sifat ya, selama basisnya sama. Begitu. Kemudian, untuk menyederhanakan ini, kita juga punya sifat. Selama basisnya sama, maka ini bisa kita gabung. A kuadrat B menjadi di atas. Begitu. A kuadrat B menjadi di atas. Ya. Demikian. Nah, lalu kita lihat di opsi jawaban. Ternyata nggak ada. Ternyata tidak ada. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Yang ada bentuknya ada angka 1. Oh, kecurigaan kita mungkin A kuadrat B jadi 1. Harus dengan A kuadrat B lagi. Ini kan bisa jadi A kuadrat B ya. A kuadrat B log A kuadrat B. A-nya ada 2 di sini. Berarti kurang 1, tulis lagi sini. B-nya ada 2, di sini baru 1, berarti tinggal 1 lagi. Begitu. Perkalian bisa kita pecah menjadi penjumlahan. A kuadrat B log A kuadrat B ditambah A kuadrat B log AB. A kuadrat B log A kuadrat B adalah 1. Karena ini sama, berarti hasilnya 1. 1 ditambah A kuadrat B log AB. Kita lihat jawabannya. Sekarang ada, yaitu C. Nomor 2 sekarang, silakan dicoba dulu. Baik, kita bahas. X plus Y log 3 sama dengan A, dan seterusnya. Triknya, biasanya, sebagai basis, hanya 1 huruf atau 1 angka. Di sini X plus Y. Nah, biasanya ini kita switch ya. Kita ganti. Sehingga 3-nya di sini, X plus Y di sini. Emang boleh? Boleh. 3-nya kita ganti posisi dengan X plus Y. Asalkan ini pun jadi ganti. Hasilnya jadi ganti, bukan A lagi tapi 1 per A. Tinggal dibalik. Kalau di sini 1 per 2 berarti 2 per 1. Kalau di sini 5 per 7, berarti di sini 7 per 5 gitu. Dibalikan. Karena di sini A per 1, di sini menjadi 1 per A.
Itu konsekuensi dari berbalik, ya, tukar posisi. Hal yang sama berlaku di sini. 81. Oh, di sini ada angka 3. Gampang lah, 81 itu kan 3 pangkat 4 ya. Nah, jadi bertukar 3 pangkat 4 jadi basis X min Y jadi numerus. Asalkan B-nya menjadi 1 per B. Begitu. Untuk menyederhanakan 3 pangkat 4, kita sudah tahu. Simpan di depan. 1 per 4. Karena 4 jadi 1 per 4. Sehingga kita dapat 3 log X min Y sama dengan 1 per B. 1 per 4 bisa pindah ke situ? Bisa. Jadi 4 per 1. Sehingga 4 per B. Kita dapat 2 ini. Sekarang langsung kita ke soal. 9 log X kuadrat min Y kuadrat. Karena di sini 3, di sini 3, di sini pun 3. Sehingga diubah menjadi 3 kuadrat. X kuadrat min Y kuadrat ini sudah sangat umum. Harus hafal. Kalau kuadrat dikurangi kuadrat, maka jumlah dan kurang. Begitu. Ini cara memecahkan jadi faktornya. Ini udah sangat umum, harus sudah bisa. Ya. Sehingga 3 pangkat 2 setengah. Ya, di depan untuk menghilangkan pangkat 2 ini. Kita dapatkan 3 log X plus Y dikali X min Y. Perkalian jadi penjumlahan. Dipecah. 3 log X plus Y tiada lain adalah 1 per A. 3 log X min Y tiada lain adalah 4 per B. Sehingga kita dapat demikian. Sederhanakan, samakan penyebut, AB. A dikali 4, 4A. B dikali 1, plus B. Kita kalikan. Jadi 4A plus B dibagi 2AB. Itu jawabannya. Sekarang soal terakhir. Jika 3 pangkat X sama dengan 3 plus akar 8, maka ekspresi ini berapa hasilnya? Ya. Nah, di sini ada angka 3 pangkat X, di sini ada 27 pangkat X. Langsung naluri kita, oh ini pasti 3 pangkat berapa, begitu ya. Sehingga 27 itu adalah 3 pangkat X dipangkatkan 3. Begitu. Dalam logaritma, pangkat bisa turun ke depan. 3 dikali, ya ini log 3 plus akar 8. Nah, berhenti di sini kita mentok. Ya, ini harus bagaimana? Karena kalau sama 3 min akar 8, 3 min akar 8 jawabannya 1. Itu gampang. Tapi kalau berbeda bagaimana? Nah, dan kita ingat di sini, oh ini seperti bentuk sekawan. Coba kita bentuk sekawankan. 3 plus akar 8. Bentuk sekawannya kan 3 min akar 8, tiada lain dari ini. Bagaimana kalau kita kalikan dengan bentuk sekawannya? Ini kan tidak mengubah nilai, tapi mengubah bentuk aja. Ini dibagi ini kan 1. Sehingga 3 plus akar 8 dikali 1, tetap 3 plus akar 8. Tidak mengubah nilai. Jadi boleh dilakukan. Bentuk sekawan, kita sudah paham, hanya ujung dengan ujung saja. Karena yang tengah-tengah itu saling menghilangkan. 3 dikali 3, 9. Akar 8 dikali akar 8, 8. Hasilnya 9 dikurangi 8. Yang bawah 3 min akar 8. 9 dikurangi 8, 1 per 3 min akar 8. Nah, ternyata sudah berubah dan mirip. Ya, mirip. 1 per 3 min akar 8 kalau kita ubah menjadi pangkat min 1. Karena 1 per. Ya. Ternyata 3 plus akar 8 itu bisa dinyatakan sebagai ini. Bisa dirubah maksudnya. Sehingga 3 plus akar 8 itu bisa dinyatakan sebagai ini. Kembali logaritma, pangkat bisa turun ke depan. Min 3 dikali 3 min akar 8 log 3 min akar 8. Nah, di sini kita tahu jawabannya. Ini kan 1. Ya, kalau sama, ya basis dan numerus, berarti 1. Berarti min 3 kali 1, min 3. Jawabannya adalah min 3. Demikian. Silakan dicoba pemahamannya. Silakan di pause dulu. Nanti di komentar, silakan.